Ya, halo guys, selamat datang. Eh, Oke, untuk sesi kali ini saya akan membagikan langsung kepada implementasi terhadap lanjutan kemarin tentang clean arsitektur di dalam framework Angular. Oke, kita langsung aja. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalnya mata saya terlihat ke arah kanan karena saya menggunakan monitor. Jadi seperti sebelumnya saya sudah menjelaskan secara materi dan sekarang mungkin yang semua teman-teman lihat ya, saya sudah menyiapkan satu base project baru dengan nama Clean Architecture di mana di dalamnya sudah saya persiapkan untuk struktur folder-folder mengikuti acuan daripada Clean Architecture. Oke, kita akan bahas satu persatu dan isinya apa saja. Dan disclaimer, ini bisa sesuai dengan keinginan teman-teman juga untuk nama folderingnya itu tidak terpacu. Yang penting fokus kepada fungsi pada tiap layer yang dimana sudah kemarin dijelaskan. Bahwasanya fungsi tiap layer itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti itu. Mungkin saya sebentar akan throwback juga ke slide-nya. Saya akan coba buka dulu. Oke, sebentar. Ya, oke. Nah, sudah terlihat ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang clean architecture secara teori. Jadi memang ada beberapa layer diantaranya ada logika bisnis, ada controller, ada presentasi dan juga akses data. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang implementasi, tahap implementasi daripada clean architecture ini. Nah, ini sudah saya siapkan juga. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam versi Clean Architecture, saya akan menjelaskan tentang framework Angular juga. Di sini saya masih menggunakan versi Angular 16, yang dimana untuk lazy load atau standalone-nya belum saya gunakan juga. Tapi saya sudah mengimplementasikan lazy load. Sorry, saya belum menggunakan standalone component. Tapi saya hanya menggunakan modules lazy load. Pertama kita bahas yaitu adalah folder core itu sendiri, yang dimana folder core ini adalah basic daripada arsitektur ini, dimana di dalam folder core ini terdiri daripada fungsional-fungsional yang memang bisa digunakan secara global dan memang sifatnya itu adalah inti daripada base struktur folder. Nah, yang pertama ini ada folder base. Dalam folder base ini sebenarnya kita bisa isi bermacam-macam yang sifatnya memang base. Atau misalkan implement lah, kalau misalnya kita membuat sebuah kelas, kita ingin mengimplementasikan sesuatu yang memang sudah punya dasarnya atau punya rulesnya. Dan sebagai contoh, saya di sini membuat dua, yaitu untuk mapper dan use case. Nah, jadi setiap kali kita mengimplement mapper, maka di dalam kelas tersebut wajib memiliki yang namanya abstract map from dan abstract map to. Lalu yang kedua itu adalah use case, di mana use case ini satu function yang saya buat adalah execute. Rata-rata memang setiap kasus itu harus satu file, jadi pasti mengimplementasi satu use case itu adalah satu file. Selanjutnya ada domain. Nah, domain di sini saya pecah menjadi dua, yaitu adalah entities dan juga model. Apa sih bedanya antara entities dan model? Ya, eh, men- ini menurut opini saya, dan memang balik lagi sebelumnya disclaimer itu bisa menggunakan nama yang beda-beda juga tuh untuk nama foldernya. Nah, di sini adalah ada entities. Nah, entities ini saya buat karena memang sifatnya untuk secara global dia memiliki interface untuk komponen-komponen global. Sebagai contoh, misalkan saya di sini ya, sebelumnya selain project ini saya juga sudah menyiapkan antara lain itu adalah ini untuk endpoint ya, saya menggunakan ini ya untuk jadwal sholat, endpoint gratis dari API penyedia yaitu adalah MyQuran. Ya, jadi saya di sini membuat entities untuk MyQuran Response Entities, di mana respon-respons terhadap endpoint third party MyQuran ini yang saya gunakan memiliki respons seperti ini gitu. Ada status, request, dan data. Lalu ada table. Jadi kenapa ada table di sini? Saya sudah membuat juga untuk table global, jadi global table,
yang dimana punya beberapa interface dan memang mungkin bisa saja bertambah jika dibutuhkan di aspek lain. Lalu ada model. Nah, model ini apa? Nah, model ini menurut opini pribadi saya adalah tempat yang memang tidak bersinggungan langsung dengan endpoint atau tidak API. Yang dimana misalkan kita punya sebuah state management atau state variable yang kita ingin deklarasikan modelnya itu isinya apa. Nah, kita bisa menyimpan di dalam domain model ini. Selanjutnya ada guards. Guards di sini saya belum buat, mungkin nanti di kesempatan lain saya akan buat juga untuk guard. Jadi fungsinya ya memang untuk file-file guard saja. Lalu selanjutnya itu ada helper. Nah, helper ini saya buat menjadi beberapa. Yang pertama itu ada komponen. Bisa dilihat di sini. Komponen ini bisa kita sebut sebagai komponen global. Yang dimana isinya ada card, bisa carousel, ada dialogs, ada table atau tools. Nah, ini beberapa file di sini yang saya sudah buat. Di antara salah satunya adalah table. Nah, table sini ada beberapa, mungkin misalkan nanti kita punya beberapa opsi table seperti table simple, table dark, dan lain-lain. Lanjut ke directive, sama fungsinya untuk menyimpan directive nantinya. Ada pipe, sama seperti directive, fungsinya untuk menyimpan pipes. Lalu ada provider. Nah, apa ini provider di sini gitu. Nah, jadi provider itu adalah sebuah tempat untuk kita mendeklarasikan aja sih, mendefine gitu, supaya tidak terlalu bulky di dalam sebuah modules. Jadi kita bisa menyimpan provider berdasarkan modules. Semisal kita punya modules yang memang menunya agak besar, ya kita bisa menyimpan beberapa repository yang terpisah di modules-modules ini. Sebagai contoh, misalkan nanti di modules provider ini kita perlu mendeklarasikan beberapa service gitu. Ini kan modul provider ya. Bisa saja kita membuatnya itu kayak misalnya menu spesifik gitu. Kita tinggal declare. Jadi provider tersebut yang akan digunakan, tidak keseluruhan service. Nah, selanjutnya ada repository dan mock provider. Nah, repository ini memang karena kan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya ada folder repository di sini. Ini adalah repository yang bersifat abstrak gitu. Perlu yang namanya penjelasan gitu ya, maksudnya pendefinan daripada abstrak tersebut. Nah, fungsinya si repository.provider.ts ini adalah ya untuk kita mendefine daripada abstrak kelas si repository tersebut. Sebagai contoh, di sini saya punya myQuran repository yang kita bisa lihat di dalam folder repository ini. Ada myQuran repository yang saya define ke dalam http myQuran repository. Oh, kenapa harus berbeda? Sekali lagi saya jelaskan bahwasannya yang di repository ini adalah abstrak. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah base repository, kita harus menyiapkan abstraknya dulu supaya memang mempunyai struktur yang rapi dan ketika kita berubah-ubah itu mempunyai impact pada kompilasi. Oke, selanjutnya sebelum ke situ ada utils. Nah, utils ini memang lebih kepada functional helper ya. Tadi kan kalau komponen untuk komponen, directive untuk directive, pipes untuk pipes gitu ya, guard untuk guard. Nah, selanjutnya ada utils. Utils ini yang memang bersifatnya itu kecil aja ya, bersifat aspek kecil. Sebagai contoh, misalnya kita ingin ngambil param key daripada root atau root param, kita bisa menggunakan util supaya tidak mengulang reusable function gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga penggunaan util di lain kesempatan. Oke, lanjut kepada interceptor. Nah, ini juga ada interceptor, khususnya untuk interceptor. Sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan di kesempatan lain untuk membuat interceptor seperti loading interceptor atau HTTP client interceptor dan lain segala macam. Nah, selanjutnya itu ada repository. Repository sendiri ini memang tadi bersifat abstrak gitu. Untuk kita menglist repository yang akan kita define di sini. Oke. Selanjutnya ada use case. Nah, use case ini bisa kita pecah berdasarkan fungsi ya atau fitur ya gitu. Jadi nggak mesti per file. Misalkan di sini saya hanya mengklasifikasikan berdasarkan third party, yaitu myQuran gitu. Dimana saya ada dua nantinya, ada location dan schedules. Nah, nanti schedule kita akan coba buat bersama-sama ya. Kita akan buat bersama-sama membuat satu ekosistem. Nah, sini ada contoh berdasarkan location. Misalkan saya membuat use case location. Di sini saya membuat ada myQuran get all location gitu ya. Jadi ketika kita mengambil ketika kita mengambil data location yang ada di myQuran gitu. Nah, terus ada interface. Apa ini interface? Nah, interface ini biasanya memang tergolong untuk parameter.
parameter di dalam use case tersebut gitu. Kadang kan di dalam use case kita perlu parameter ya, misalnya untuk payload atau untuk paramsnya itu sendiri gitu. Nah, di sini saya membuat satu DTO untuk kita gunakan. Kita bisa taruh dalam interface. Biasanya interface ini memang hanya digunakan untuk kasus tersebut saja gitu. Jadi misalkan kita punya folder, nah folder interface ini berguna untuk yang digunakan dalam scope folder itu saja, tidak keluar. Seperti itu. Nah, di sini ada core modul di mana memang ya folder core sendiri yang tadi saya bilang ini adalah inti, jadi perlu modulisasi juga. Sehingga tidak terlalu bulky di parent gitu, nantinya dia akan bersifat sebagai lazy load. Lanjut ke dalam folder data. Nah, folder data terdiri dari dua, ada collection dan repository. Nah, untuk collection di sini memang spesifik bagi saya untuk menyimpan data mocking. Misal kita punya data yang sudah sifatnya hardcode atau predefined gitu. Kadang ada permintaan yang misalnya sebagai contoh kita perlu membuat suatu hal yang serupa, anggaplah 3 komponen atau 3 card yang sama, tapi memang desainnya sama semua gitu. Nah, itu kita bisa taruh menggunakan pakai mocking aja, mocking data. Jadi tidak perlu mengcopy paste HTML menjadi 3 bagian gitu. Kita bisa menggunakan sistem looping juga dengan data mocking yang memang sudah kita siapkan. Seperti itu. Atau memang ada konten-konten seperti term and condition atau misalnya data-data yang bersifat statik gitu. Nah, ini kita bisa taruh juga dalam collection sehingga semuanya tidak terlalu hardcode dan kita bisa mengubah berdasarkan collection tersebut. Nah, selanjutnya ada repository. Nah, kalau tadi yang di atas bersifat abstrak, nah yang di repository ini adalah memang bersifat real, yang dimana kita mendefine di dalamnya itu kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan ini juga ya, berdasarkan fitur atau berdasarkan pet API juga bisa. Nah, kalau di sini saya mengklasifikasikan berdasarkan MyQuran itu sendiri gitu, karena saya menggunakan endpointnya MyQuran. Oh, misalkan saya di sini menggunakan endpoint lain seperti misalkan untuk payment ya, saya suka-suka saya tinggal bikin ya di sini namanya payment baru gitu untuk repository penyimpanan data saya. Nah, di dalamnya itu ada dua, ada repository dan juga ada collection. Nah, tadi kalau repository sendiri itu adalah yang bersifat real. Nah, ini misal contoh, karena tadi kita sudah define ya, kita sudah define kan sebelumnya abstraknya. Ini ketika seperti ini, dia sudah muncul, kita tinggal klik, dia sudah muncul juga. Harusnya seperti apa si function get location by keyword ini gitu, karena dia udah di abstrak sebelumnya. Ya, lanjut ke, nah ketika misalkan ada salah satu function yang di abstrak yang nggak di define seperti apa, maka dia akan error seperti ini. Lanjut ke collection. Nah, kalau collection di sini ini adalah untuk kita menampung hal-halnya seperti responsnya daripada si API MyQuran ini. Beda kan dengan yang tadi ada di core dan bagian domain model, itu beda karena memang spesifik itu adalah fungsinya untuk aplikasi, bukan kepada API gitu. Misalkan kita buat state kita sendiri dengan variabel kita sendiri, nah kita bisa membuat model atau kita bisa membuat interface terhadap state tersebut di dalam domain itu sendiri. Karena tidak ada hubungannya, jadi kita bisa menggunakan collection di sini karena sifatnya respons dari backend yang memang bisa berubah-ubah atau bisa di adjustment juga sewaktu-waktu. Jadi kita bisa merubahnya di sini. Di sini saya membuat ada export type juga dan ada export interface. Ya, tadi kita juga sudah sempat membuat base-nya ya. Jadi di dalam domain itu kita punya entities, yaitu MyQuran Response Entities, yang dimana MyQuran Response Entities ini sudah mendefine bahwasannya respon daripada API MyQuran itu adalah seperti A, seperti ini gitu. Nah, tinggal kita isi adalah bagian I-nya ini kan. I-nya ini adalah datanya itu apa, isi datanya itu apa. Nah, namun untuk status request-nya itu sudah pasti ada. Nah, saya buat lagi di sini untuk collection-nya dan saya di sini ada juga untuk display column. Nah, ini fungsinya nanti untuk global table ya, teman-teman. Oke, mungkin itu untuk data. Kita lanjut ke dalam presentation. Nah, untuk presentation ini saya buat menjadi 2 layer lagi, yaitu ada layout dan juga ada pages. Yang dimana layout itu sendiri ya untuk base layoutnya aja gitu. Misalkan di dalam layout itu ada sidebar, ada header dan segala macam. Atau misalnya ada notification, ada untuk misalnya untuk ada komponen-komponen yang bersifat global untuk layout. Di sini saya hanya baru menggunakan header, di mana layout ini menggunakan app header. Dan juga di sini saya taruh router outlet untuk si
pagesnya nanti, seperti itu. Nah, untuk di dalam pagesnya sendiri bisa dilihat masing-masing punya modules ya. Jadi ini untuk mengimplementasikan lazy load juga. Untuk pembahasan lazy load mungkin kita bisa jelaskan di next sesi bagaimana penggunaan modulesnya dan bagaimana sistem pemecahan modular yang baik. Kita akan fokus mengenai clean arsitekturnya dulu. Nah, saya juga sini membuat first menu modules gitu. Kenapa sih kok langsung pages? Pages kan mungkin bisa banyak ya fitur-fiturnya. Nah, justru itu kita harus mengklasifikasikannya berdasarkan menu atau berdasarkan fitur gitu. Misalkan fitur ini kecil, ini akan masuk ke fitur yang mana? Atau misalkan fitur ini sekiranya akan menjadi besar, atau misalkan kita bisa sebut sebagai menu baru. Nah, itu kita bisa taruh di luar daripada pages, dan itu harus berdiri sendiri ya tentang lazy load tadi. Nah, misalkan di sini saya membuat first menu modules gitu ya. Nah, di dalam first menu modules ini saya mendefine sebuah modulnya lagi di sini. Kenapa? Karena nanti di sini untuk baru mendefine komponen-komponen yang ada di dalam first menu ini. Jadi tidak bulky di dalam pages company, di dalam pages modul ini. Saya tidak akan mendeclare apapun di dalam pages modul ini. Seperti itu. Kita tinggal mainan di lootingnya saja. Oke. Saya akan sedikit mendemokan apa yang sudah saya buat dulu. Nanti kita jelaskan code-nya. Nah, di sini seperti kita lihat saya sudah membuat sebuah menu di sini untuk ini. Nah, kalau misalkan kita hapus gitu, dia akan kosong karena belum diisi dan belum ada rules-nya juga untuk direct kemana. Jadi ini berdasarkan layoutnya ya yang kita sudah buat gitu, pasti selalu ada karena dia bersifatnya layout. Dan misalkan kita buat di sini ada pages menu first gitu ya. Nah, dalam pages menu first di sini terdapat sebuah table, ada feature first menu works juga, di mana komponen yang saya tambahkan ketika kita punya komponen di dalam komponen ini. Gitu. Nah, di sini kita bisa search juga, misalkan Kediri gitu. Nah, di sini kita bisa mencari Kediri berdasarkan data daripada endpoint itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat code-nya. Yang di mana memang kalau secara menu seperti ini, kita lihat di feature list-nya ini memang belum ada fungsi ya. Tadi hanya untuk menampilkan. Nanti kita akan membuat untuk get detail atau get satu data aja, nanti kita tampilkan di feature first menu gitu. Nah, di sini saya membuat seperti ini. Jadi yang pertama saya membuat sebuah variabel location untuk menaruh datanya. Yang dimana saya define di sini adalah response seperti yang ada di endpoint atau collection-nya ya. Jadi saya define di sini dalam bentuk array dan defaultnya adalah array kosong. Lalu di sini ada query, variabel query. Dan ini fungsinya untuk input yang search tadi ya, gitu. Di sini ada input search tadi. Lalu ada display column gitu. Jadi di dalam display column ini dari data yang kita ambil, nah itu kita mau display column apa itu tinggal kita define aja di sini. Misalkan kita mau display ID dan lokasi. Berhubung respon My Quran itu endpoint-nya hanya ID dan lokasi ya kita tinggal pakai saja gitu. Nah, saya define di sini jadi hanya ID dan lokasi saja. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman kalau kita mengimplementasikan clean code yang baik dan juga clean RC yang baik, maka kita akan mudah juga untuk menggunakan tools yang ada di VS Code ini. Gitu, ketika kita klik itu udah bisa langsung mengarah. Selanjutnya juga kalau kita deketi dia juga sudah muncul pop-up seperti ini. Seperti ini juga sudah muncul ya untuk tipe-tipenya gitu. Jadi tidak akan menyulitkan dan ini juga sudah ada, kita klik sudah muncul. Nah, oke, kita bahas detail gitu. Yang pertama pastinya kita pasti semua pada tahu tentang fungsi ngOnInit. Nah, fungsi ngOnInit ini memang untuk kita memanggil sebuah fungsi ketika konstruktor sudah selesai dijalankan, atau konstruktor ini kan dibuat sebelum aplikasi itu dikompil ya, kasarnya kayak misalnya persiapan lah, kayak arsitek itu dia bakal bikin blueprintnya dulu gitu sebelum dia akan dibuat menjadi sebuah bangunan. Nah, kalau ngOnInit ini adalah ketika bangunan tersebut sudah jadi, apa yang akan dilakukan. Nah, di sini saya membuat get location ya. Sebenarnya kan bisa aja fungsi ini kita taruh di dalam ngOnInit gitu ya. Cuman balik dengan penjelasan saya di mana clean code itu menerapkan juga maksimal 20 code per line ya, 20 baris per line atau satu function. Jadi saya memisahkan di sini, kita pecah aja berdasarkan ini karena ngOnInit ini kalau misalkan besar bisa saja memungkinkan memanggil beberapa function gitu, nggak hanya satu function, bahkan bisa 5 atau lebih gitu. Nah,
Dalam function get location, di sini saya membuat parameternya dulu yang tadi saya sudah buat di interface sebelumnya ya. Di dalam use case ada my Quran, ada location, ada interface. Nah, di sini saya membuat sebuah DTO di mana wajib untuk sebuah param. Misalkan nanti saya mau nambah param, ya saya tinggal tambahkan saja di sini gitu. Nah, kita balik setelah saya define, keyword ini saya isi pakai this query atau ya ng model yang tadi untuk search tadi. Nah, selanjutnya saya memanggil use case-nya nih gitu. Karena use case ini kan tadi sifatnya saya sudah buat di sini juga. Bahwasanya dia akan mengexecute dengan parameter my Quran location DTO gitu. Misal ini nggak pakai tipe bagaimana gitu. Nah, ini masih bisa karena memang bisa sifatnya juga any gitu. Karena kalau misalkan dia nggak di define itu pasti sifatnya any gitu. Tapi misalkan kita define-nya beda gitu, string atau apapun itu. Nah, maka di sini akan error karena dia tipenya harus my Quran get location DTO gitu. Ini sudah otomatis tercompile juga gitu. Nah, maka itu kita harus mendefine juga. Bisa nggak di-define karena dia sifatnya any ya, sekali lagi gitu. Karena TypeScript juga sudah cukup pintar untuk mendefine variabel-variabel yang dibuat gitu. Dan selanjutnya saya manggil use case-nya dan subscribe seperti biasa. Di sini saya responsnya juga saya kasih tipe berdasarkan datanya gitu. Misalkan di use case ini responsnya itu adalah my Quran location response. Maka di subscription pun saya ikutin gitu, responsnya HTTP location response. Kenapa sih kok harus diikutin ya? Ya biar mudah gitu, kayak misalkan kita nanti kayak gini-gini aja response udah ada gitu sesuai dengan yang udah kita define. Toolsnya sih seperti itu fungsinya ya, secara kalau kita menerapkan dengan baik. Oke, kita lanjut ke masing-masingnya lagi. Ini kita masih ke level controller yang sudah saya jelaskan juga bahwasannya TypeScript yang nempel pada komponen itu bisa kita sebut sebagai controller. Ya, kalau misalkan kita balik lagi ke sini, controller. Sebelum ke bagian terluarnya gitu ya, ke bagian terluar itu cukup panjang gitu. Nah, selanjutnya kita bahas satu use case. Kok di get location manggil use case gitu. Nah, di dalam use case yang saya buat, nah saya membuat juga logika bisnis di sini. Maksudnya ada yang berkaitan dengan data ya, data yang dihasilkan oleh my Quran di sini. Jadi saya membuat seperti ini. Jika param keyword itu ada, maka dia akan menggunakan repository yang location by keyword. Kalau bukan, maka dia menggunakan get location yang biasa. Nah, ini sebenarnya simpel aja. Kita export class aja dengan mengimplementasikan use case. Yang base-nya tadi kita sudah buat juga di sini. Jadi mestinya hanya ada variable function execute aja karena kita sudah implement si use case. Nah, di dalam use case ini kalau kita perhatikan, kita bahas satu, di sini ada S, ada T. Nah, S ini fungsinya adalah untuk pendefinan daripada parameter. T itu adalah untuk responsnya akan seperti apa. Ya, oke. Seperti ini saja untuk use case-nya, simple, kita bisa baca bersama-sama. Jadi tidak kompleks. Kita mendefine di sini parameternya apa, kita mendefine juga di sini responsnya apa yang sudah kita buat tadi di dalam repository collection di sini gitu. Nah, lalu di sini juga kita bisa membuat konstruktor, dia menggunakan repository yang mana, lalu kita tinggal isi function execute apa yang akan dia lakukan. Bisa saja kan fungsinya beda-beda ya, banyak, bisa lebih dari satu. Oke, itu penjelasan singkat untuk mengenai CleanRC yang saya sudah implementasikan ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ini. Tadi kan kita udah semua kota dan pencarian ya. Nah, sekarang kita butuh yang namanya ID gitu, misalkan ID gitu kan. Nah, kita cobalah, dia kan hanya sholat kota ID gini ya. Kita coba untuk buat gitu. Sekarang kita lihat dulu. Hal yang pertama harus kita lakukan ketika kita mau terhubung ke dalam koneksi data gitu ya. Kita buat dulu abstrak repositorinya. Nah, kita bisa bikin di sini abstrak gitu ya. Kita bisa bikin sesuatu functionnya. Functionnya kalau bisa deskriptif. Get location by ID ya tadi ya. Kita lihat paramsnya itu adalah, kita bisa lihat di sini adalah ID. ID di sini bisa string ataupun number ya di sini. Karena yang jadi convert to URI gitu. Jadi kita coba string aja dulu. Nah, di sini kita akan observable. Nah, kita lihat responsnya kan kita belum buat ya. Kita kalau misalkan contoh, misalkan seperti ini kita coba. Nah, ini kita coba gitu.
Nah, dia responsnya kan hanya satu seperti ini ya, tapi kurang lebih sama seperti yang ada di get semua lokasi ataupun cari lokasi ya. Dia hanya dia bentuknya objek gitu. Oke, kita bisa menggunakan ini sama responsnya sama gitu ya. Karena gini, ini kan sorry tidak bisa karena ini di define sebagai array gitu. Kita bisa bikin lagi di sini satu lagi, kita copy aja http location by ID gitu ya. Di sini kita hilangkan responsnya, bahwasannya memang dia responsnya bukan array, hanya satu collection saja yang ada di sini. Nah, tinggal kita panggil di sini, kita taruh, kita insert di sini. Nah, kalau ini sudah jadi, maka yang akan kita lakukan adalah kalau misalnya teman-teman agak bingung tadi, di sini kan saya buat aja ya responsnya di sini. Nah, karena ini sudah ada, jadi saya tinggal pakai gitu. Nah, kalau misalkan belum ada, ya bikin baru aja di sini mengikuti responsnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kan pasti error, nggak ada ya. Kita tinggal ikutin aja. Di sini ada get location. Nah, di sini udah ada. Override-nya bisa kita hapus aja. Kita tinggal ikutin aja di sini. Nih, di sini. Kan tadi kota ya, kota / ID-nya aja ya. Nggak usah pakai cari gitu. Nah, sebenarnya bisa kita menggunakan endpoint yang sama, yang ini ataupun yang ini. Kita tinggal pakai kondisi di sini. Tapi saya tidak menyarankan karena repository tidak harus ada business logic ya. Jadi kalau bisa ya udah dibedain aja gitu. Kalau mau ya udah dari awal di sini udah langsung kasih param gitu. Kalau misalkan dia paramnya apa gitu. Atau misalkan karena saya ingin mencontohkan membuat repository, jadi saya tidak akan otak-atik dulu yang ini. Sebenarnya bisa aja kita simplify dengan kita membuat parameter di sini aja gitu. Dia semua atau ID kota kan gitu, bisa ya. Nah, di sini kok returnnya error. Nah, kenapa returnnya error? Ya karena responsnya ya nggak sama gitu. Di sini kan kita belum samain, kita harus samain. Nah, ketika sudah, maka satu repository sudah bisa kita akses. Selanjutnya adalah kita membuat yang namanya use case. Kok harus use case baru lagi, Bang? Bisa juga enggak gitu ya. Kita tinggal menambahkan di DTO ini selain keyword ya kita tinggal tambahkan ID kota gitu kan. Cuman karena saya ingin mencontohkan membuat use case baru, ya udah kita coba bikin use case baru. Kita tinggal bikin seperti biasa new file my current gitu. Current get location by ID .usecase.ps. Untuk isinya ya kita kopas aja sama kok isinya. Nah, tinggal kita bedain di sini aja. Nah, di sini kan get all. Ya, tinggal ganti get location, my current get location by ID di sini. Nah, dia perlu parameter gak? Nah, kita lihat dulu tadi apakah dia perlu parameter di repositorinya. Kita lihat di abstraknya, sorry. Dia perlu param yang string aja gitu. Jadi kayaknya tidak perlu untuk kita gunakan DTO-nya untuk pakai DTO. Di sini kita bisa isi ganti string. Di sini kita ganti string. Ya, jadi di sini kalau misalkan ini paramnya nggak usah ada. Jadi kita langsung di sini menggunakan get location by ID si repository yang udah kita buat, lalu kita taruh paramnya. Kok error? Ya balik lagi di sini responsnya harus kita sesuaikan dengan yang ada di repository. Responsnya kan ini. Nah, ini kita harus ganti seperti itu. Nah, ini kita hapus saja kalau udah nggak dipakai. Nah, ini udah nggak pakai. Nah, dengan seperti ini repository ini sudah bisa kita repository dan use case ini sudah kita bisa pakai. Selanjutnya kita implementasikan misalkan di dalam first menu tadi. Nah, tadi kan saya buat juga feature list menu ya di sini. Nah, kita coba kasih input dulu di sini. Input kita kasih misalkan location detail gitu ya. Location aja deh, simple. Kalau bisa kita define karena define bentuknya tadi adalah ID sama lokasi ya, kita bisa menggunakan juga di sini. Yaitu adalah kita lihat lagi ke collection, kita lihat nah di sini kan dan responsnya juga kan hanya single ya. Nah, kita tinggal define aja di sini kita define. Nah, maka responsnya apa awalnya dia kan kosong ya, jadi 0 aja. Nah, kok error ya? Nah, misalkan kenapa dia error, dia karena nggak bersifat ini, kita harus bikin mocknya gitu kan. Kenapa kok
harus bikin mock ya, biar nanti kalau ada error dia nggak ini ya, nggak undefined ya error di Google-nya gitu, kayak gini. Atau bisa dibikin pakai kelas juga bisa gitu, jadi bebas aja, ini biar cepet aja. Nah setelah si location ini muncul, coba kita panggil nantinya di depan sini gitu ya, location. Nah sekarang kita tinggal pakai kan di sini location. Nah sebelumnya kita cari dulu apa namanya, single location ya gitu kan. Sebelumnya single location ini kan belum ada, belum kita panggil kan, kita buat dulu function ya, get single location gitu ya. Dalam get single location ini tadi kan kita bisa langsung inject dulu di sini use case nya, private my Quran single location use case, kita panggil my Quran. Nah ini udah ada. Nah, selanjutnya kita tinggal pakai di sini this. Nah di sini execute dot subscribe next. Nah, tadi responsnya apa sih dari ini ya kan, nah, kita define juga, nggak masalah responsnya sama ya. Sorry kita cek dulu dia responsnya apa ya tadi. Oh iya beda, dia kan nggak bisa ya karena dia kan datanya ini. Oke, ini sudah kita bisa samain. Tadi responsnya apa, kita ambil responsnya di sini, kita taruh di sini. Nah kita tinggal isi ini variabel. Nah ini execute kenapa belum ada, karena parameternya pun masih kosong. Di sini kita bisa pakai params string gitu. Lalu kita taruh di sini params. Nah nanti kita isi variabel yang untuk kita isi ke dalam yang kita berikan ya ke children kita gitu. Misalkan di sini kita buat single location ini kita bisa kasih default juga kan ya tadi ya ini, tapi dia harus ada defaultnya, yaitu adalah ID, lalu ada satu lagi adalah lokasi gitu. Nah dengan seperti ini kita tinggal isi variabel si this single location sama dengan response.data, jadi tidak akan error. Nah pasti kan dia udah kebuat ya kalau kita balik lagi ke sini. Nah ini kan ada objek-objeknya itu nol ya isinya ya, karena si ID-nya ini nol, lokasinya juga nol, seperti itu. Karena kita tadi mengirim sebuah objek di sini ke parent gitu. Nah, sekarang kayak misalnya sebentar, kenapa dia objek kita cek dulu di sini di engine ini, sorry. Soalnya nah, ini harus di define ya. Nah, kita lihat di sini ada inspeksinya belum terlihat ya. Nah, inspeksi di sini ada objek, ada ID, ada lokasi. Gitu ya. Misalkan kita kasih kondisi deh, kalau dia ada isinya aja dia baru muncul gitu ya. Kita bisa pakai ng container aja ya. Container. Dalamnya kita taruh. Nah, di sini kita pakai aja ng if location .id. Misalkan ada ID-nya ya. Maka dia tidak akan muncul. Nah, sekarang kita bikin anggaplah satu button di sini ya. Sekaligus kita mengcustom sebuah table yang kita buat untuk pakai button ya gitu. Jadi karena datanya nanti kita perlu key-nya itu mungkin kita bisa pakai key kali ya. Oke, kita masuk ke komponen di dalam core, kita buka ke helper, ada komponen, ada table. Nah di table simple ini kita belum membuat yang namanya actionnya itu sendiri gitu. Aduh, takut kelamaan nanti kalau saya buat dulu di sini. Bentar, kita bisa membuat action di sini itu jika ini ya. Nah kita bisa bikin di sini satu td. Sebelumnya berarti ng4 kita pindahin dulu, atau bisa langsung deh di dalam sini.
kita bisa pakai misalkan di sini ng container. Aduh. Nah, seperti ini masih normal kan ya. Nah, ini masih normal, kita tinggal bikin di sini ng if column dot column dot key tidak sama dengan anggaplah action ya, seperti itu. Yang pasti akan masih normal. Nah, kalau misalkan dia action kayak apa bentuknya gitu, kita coba bikinnya di sini. Kayaknya sama dengan action. Tuh. Anggaplah di sini kita akan membuat satu action button. Di sini kita bikin button aja, button action, gitu ya. Nah, ini belum muncul. Nah, saya akan menambahkan collectionnya yang ada di dalam My Quran collection tadi. Kita copy aja satu di sini. Ini kita bikin action. Labelnya itu misalnya kita bikin lihat detail ya. Nah, maka dia akan muncul table action, tombol di sini ya, action. Nah, sekarang kita buat event output emitternya. Output di sini misalkan kita bikin buat action event gitu ya. Action event di sini new event emitter. Di sini biasanya data ya biasanya. Saya agak lupa penggunaan output, kita bisa lihat di Angular ya. Nah, sini ada output. Aduh, salah. Nah, di sini akan isian daripada output itu saya agak lupa. Nah, seperti ini ya, ada tipenya juga. Jadi bisa kita langsung buat. Di sini berarti kan actionnya itu mengembalikan data ya, atau bisa kita bilang boolean aja deh. Gitu. Kita buat aja action click gitu ya, action click di sini kasih this action event buat emit true gitu ya, karena kan dia diklik. Nah, kita bikin di sini kliknya on click action click ya. Seterusnya kita tinggal listen di depannya. Bentar, saya copy dulu untuk action event ini. Kita pakai di feature menu ya tadi ya. Nah, di sini kita bikin output action event misalkan gitu, param. Nah, itu sebenarnya nggak usah pakai param sih, kan hanya untuk action event, kecuali kita mau mendefine itu edit atau delete ya. Aduh, misalkan oh ya, tadi udah ada ya, kan kita udah bikin nih single location, dia butuh params ID-nya. Oke. Karena tadi dari table itu ada kan ID-nya, kita tinggal bawa aja. Berarti di sini string ya tadi, sorry teman-teman. Params string. Tinggal taruh di sini params. Nah, action click ini kita panggil di sini berarti itu adalah log ID gitu ya. Tadi kan ke ID ya. Nanti bisa disesuaikan paramnya, misalkan butuh tinggal pakai input dan lain segala macam. Balik lagi ke sini, ini adalah pakai dollar param ya, event sorry. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba, kita lihat. Wah, dia belum muncul. Kita lihat lagi di sini. Ini masih nol. Ini ke action eventnya ke trigger nggak ya? Kita cek. Di sini konsolnya log test. Nah, ini ke trigger di sini. Kita lihat di apa namanya? Di table-nya.
option klik. Oke, option klik kita lihat di sini. Salah, misalnya .log params. Nah, ini ke bawah ya, dia kepanggil juga di sini. Nah, yang mesti kita lihat adalah subscription ya, berarti sekarang kita cek di TS nya di sini, console.log response. Ini udah ke trigger ya untuk endpointnya. Di sini juga dia udah ada datanya. Ini data udah ada. Sekarang kita lihat ke single. Oh aduh, saya lupa. Si first menu itu kita sudah pakai, tapi kita belum taruh inputnya ya. Lupa. Input ini. Jadi apa sih parameter single location? Seperti ini. Nah, kita ini masih objek-objek ya, kita harus define dulu di sini. Misalnya di sini ada ID, location ID, kasih BR aja di sini. Ada name, ada lokasi ya, sorry, kosong. Nah seperti itu. Nah ini sudah bisa ya, ini juga datanya dari endpoint tadi. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman dari saya agar tidak terlalu kepanjangan juga. Nanti untuk next visionnya kita akan belajar juga mengenai helper, mapper, dan lain segalanya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang dirasa kurang nyaman. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komen atau menghubungi saya. Terima kasih guys.